Oke, Halo. teman-teman, apa kabar? Luar Semoga biasa. semua Luar biasa. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau tanya, kemarin, ini berarti teman-teman lagi di tengah-tengah RHDR ya berarti? Ya, betul kok, betul. Oh, sekarang berarti lagi sesi ke-6 ya, soal pertumbuhan ya? Ya, betul. Oke. Mestinya saya bagi tentang pelayanan ya mestinya ya? Sebenarnya komunitas dan pelayanan sih kok. Karena komunitas kita belum. Kemarin minggu lalu firman gitu. Iya. Betul. Iya, cuman 2-3 hari yang lalu di info katanya suruh bawa dua-duanya gitu ya. Cuman saya nggak maksimal gitu ya. Jadi ya udahlah ya, satu aja cukup ya. Biar lebih dalam gitu teman-teman bisa dapat. Nah, anyway teman-teman, semua di sini kemarin ikut dari sesi 1 atau ada yang baru tengah-tengah ikut? Ada Bro Yayau. Apa kabar, Bro? Long time no see ya. Oke, teman-teman. Puji Tuhan ya. Di sini siapa yang sudah terlibat di dalam komunitas sebelumnya? Boleh kasih emoticon apapun, silakan. Yang sudah terlibat di dalam komunitas, boleh bagi emoticonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, puji Tuhan. 12. Oke. Nah, teman-teman, saya share screen ya. Oke, sebentar. Saya share screen. Kelihatan? Kelihatan, teman-teman? Oke. Nah, jadi malam ini saya mau ajak teman-teman untuk kita lihat apa itu tentang yang namanya persekutuan atau komunitas. Ada 7 hal yang saya mau bagikan secara singkat padat jelas. Yang pertama adalah tentang arti dan tujuan, mengapa perlu persekutuan, terus apa sih yang menjadi musuh, ya musuh tanda kutip ya, persekutuan Kristiani kita, terus reaksi negatif, bahkan kita sebagai yang sudah pernah terlibat di dalam persekutuan, bisa saya katakan, itu terhadap persekutuan itu apa reaksi negatifnya. Kemudian unsur-unsur hakiki dari sebuah persekutuan Kristiani itu apa, kemudian bagaimana membangun sebuah persekutuan Kristiani yang baik. Yang terakhir adalah sebagai penutup kita akan bicara tentang bagaimana caranya kita untuk bisa mendorong umat untuk menjadi anggota suatu persekutuan Kristiani. Nah, makanya saya kemarin berpikir kalau digabungin tuh nanti jadi nggak maksimal karena saya punya bahan untuk pelayanan juga isinya kurang lebih 21 slide ya seperti ini. Jadi takutnya nggak cukup. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Apa sih arti dan tujuan komunitas Kristiani? Nah, jadi teman-teman sudah ikut retret hidup, seminar hidup baru dalam roh dari sesi 1. Kita sudah belajar tentang siapa itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu seperti apa. Kemudian kita juga jadi mengetahui kalau oh ternyata Yesus itu baik loh, Allah itu baik dan Allah itu dekat. Kemudian kita sudah mengalami pertobatan, kemudian teman-teman juga sudah diubahkan ya oleh pencurahan Roh Kudus, di situ ada pemulihan terjadi. Nah, tentu kita butuh yang namanya proses untuk bertumbuh, teman-teman. Ya, jadi bukan sekedar selesai kita menerima karunia Roh Kudus, setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus, selesai gitu, teman-teman. Tapi kita butuh dipupuk, kita butuh untuk bisa bertumbuh supaya kita bisa melakukan lebih, bertumbuh untuk bisa berbuah tentunya. Ya, kalau kita mau berbuah kan kita tentu harus bertumbuh dulu, itu proses yang pertama yang harus kita lalui. Nah, proses bertumbuh itu ada dibahas di dalam 4 roda-roda Kristiani ya, roda-rodanya ada 4. Pertama adalah doa, kedua firman Tuhan, ketiga komunitas, keempat adalah pelayanan.
Nah, ini adalah sarana untuk kita bertumbuh. Sama kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman mau dari rumah ke kantor, dari rumah ke sekolah, misalnya kita ngomong kondisi normal yang nggak pandemik misalnya, atau dari rumah ke kampus, kalau jalan kaki bisa nggak? Bisa, cuman kan lama nih. Ya nyampenya lama, mungkin panas, capek, sebagian mungkin kalau habis hujan becek, atau kalau mungkin lagi hujan basah gitu ya. Nah makanya kita butuh yang namanya sarana. Apa sarananya? Ya alat transportasi. Apapun bisa, mungkin bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik angkutan umum, itu semua adalah bentuk sarana teman-teman. Nah untuk kita bertumbuh, ternyata ada sarananya juga teman-teman. Nggak cukup cuman kita berdoa, nggak cukup kita cuman baca firman, nggak cukup kita cuman rajin datang ke komunitas, nggak cukup kita cuman rajin pelayanan doang. Ya, tapi semuanya itu harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, nanti di sesi ke-7, sesi terakhir, teman-teman akan belajar tentang bagaimana teman-teman dan saya kita bisa diubah seperti Kristus. Setelah kita tahu prosesnya, which is ini, ya proses pertumbuhan kita seperti apa kita tahu, nanti teman-teman akan belajar bagaimana sih kita menjalani proses tadi sampai akhirnya kita bisa menjadi berubah seperti Kristus. Ya, nanti teman-teman akan belajar. Saya nggak bahas di situ. Prosesnya berapa lama dan sebagainya, teman-teman akan nanti belajar di sesi ke-7, sesi terakhir. Nah, sekarang kita bicara tentang komunitas. Pentingnya komunitas dan arti komunitas itu apa? Ya, komunitas itu, sebentar, saya nggak bisa klik. Nah, komunitas itu dari arti kata komunitas dan Kristiani. Kalau kita bicara komunitas Kristiani, komunitas itu bisa diartikan sebagai himpunan, persatuan, atau gabungan. Ini saya cepat aja ya. Kemudian Kristiani itu bisa disebut sebagai siapa sih orang yang disebut sebagai orang Kristiani? Ya, yang satu pasti pengikut Kristus, murid Kristus. Kemudian di Kisah 2 ayat 41 sampai 47, teman-teman bisa catat. Saya mau ajak teman-teman kita baca di Kisah 4 ayat 32 sampai 37. Yang Kisah 2 ayat 1 sampai 47 teman-teman bisa catat, itu adalah cara hidup jemaat perdana. Ya, di Kisah 2 ayat 41 sampai 47 itu adalah kisah cara hidup jemaat pertama. Nah, kita baca sama-sama yang ada di Kisah 4 ayat 32 sampai 37. Ya, saya bacakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Teman-teman, ini ya, dengerin ya kata-katanya ya. Ini bagus banget. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya, ayat 32-nya diawali dengan kata-kata adapun kumpulan orang yang telah percaya. Ya, sekumpulan orang yang telah percaya. Kemudian ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Nah, teman-teman, jadi inilah sedikit kilas balik tentang bagaimana sih cara hidup jemaat pertama. Ya, jemaat mula-mula. Jadi mereka not selfish, ya tidak memikirkan diri sendiri, ada kasih di situ, ada sukacita di situ, dan mereka semua punya satu kesamaan, yaitu apa? Orang yang percaya. Intinya gitu ya. Makanya kalau kita definisikan Kristiani itu bisa dibilang sebagai ya kita ini pengikut Kristus yang percaya pada Tuhan, yang kalau ada masalah kita cuma ngandelin Tuhan melalui doa-doa kita, yang sehari-hari kita menghidupi apa yang jadi kemauan Tuhan, kita bukan cuma sekedar berbuat baik, tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita disebut sebagai komunitas orang Kristiani. Ya, nah, jadi kalau kesimpulannya adalah komunitas Kristiani sendiri adalah berarti
himpunan, persatuan, atau gabungan orang-orang yang mau menjadi pengikut Kristus atau yang sudah menjadi pengikut Kristus, teman-teman. Ya, oke. Nah, tujuannya apa? Kita ada di dalam komunitas Kristiani. Tujuan komunitas Kristiani itu sendiri adalah untuk menjadi sarana hidup Kristiani, untuk menerima, memelihara, dan bertumbuh hidup dalam hidup baru. Nah, teman-teman, tadi di awal saya ada sempat singgung tentang sarana. Sarana itu intinya adalah segala sesuatu yang bisa membantu teman-teman dan saya untuk mencapai tujuan kita. Ya, alat bantu sarana itu, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau bangun rumah, butuh sarana yang memadai. Ya, butuh peralatan yang lengkap, peralatan yang baik. Kalau teman-teman mau belajar, misalnya belajar apapun, butuh sarana. Misalnya suasananya suasana belajar misalnya. Kemudian apapun ya. Jadi sarana itu adalah sesuatu yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, dalam hal ini tujuan kita adalah kita ingin bertumbuh, teman-teman. Teman-teman dan saya, kita nggak pengen cuman hidup gitu-gitu doang, tetap stuck di hidup yang lama, yang mungkin penuh dengan dosa, nggak tahu kalau Tuhan mencintai kita dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman sudah tahu kalau Tuhan itu baik dan teman-teman sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus di sesi 5 kemarin, kita butuh sarana untuk kita bisa bertumbuh, teman-teman. Ya, kuncinya itu, teman-teman, kita nggak bisa menghasilkan buah yang baik kalau kita nggak mau bertumbuh. Ya, kuncinya di situ. Makanya kenapa penting banget teman-teman dan saya kita untuk mau bertumbuh. Ya, ketika kita bertumbuh, yang merasakan prosesnya itu kita. Ketika pohon menghasilkan buah, yang merasakan adalah orang lain. Ya, ketika nanti teman-teman bisa menghasilkan buah yang manis, nah itu yang rasain orang lain. Tapi sebelum itu kita bertumbuh dulu. Nah, ini prosesnya. Kita perlu yang namanya komunitas Kristiani untuk menjadi sarana hidup Kristiani kita, untuk kita bisa menerima, memelihara, dan bertumbuh dalam hidup baru kita, teman-teman. Oke. Sampai sini lengkap lah ya. Saya nggak kecepatan kan? Oke. Kemudian tujuan komunitas Kristiani sudah. Nah, mengapa perlu persekutuan Kristiani? Ya, kita lihat di Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Oke, saya bacakan ya, Yakobus 4 ayat 4 sampai 5 saya bacakan. Teman-teman, kalau saya kecepatan boleh di ini ya. Boleh dikasih tahu, tolong diulang kok yang ini gitu misalnya. Oke, Yakobus 4 ayat 4 sampai 5 ini boleh dicatat. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, jadi teman-teman di sini saya sudah catat juga, bersahabat dengan dunia itu menjadikan kita musuh Allah. Nah, tapi teman-teman bukan berarti kita terus-menerus hidup di dalam persekutuan, enggak. Ya, tapi kita butuh persekutuan untuk kita bisa tetap setia kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, intinya di situ. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 saya bacakan juga, teman-teman boleh catat. Ayat 15. Oke. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, teman-teman balik lagi. Kalau kita terlalu terikat dengan segala hal keduniawian, ya nanti di belakang saya ada bahas juga sebenarnya ini, itu ternyata nggak berkenan terhadap Allah, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Nah, tapi teman-teman bukan berarti kita, ya balik lagi, nggak berarti kita harus terus-terusan berdoa, terus-terusan hidup di dalam komunitas, nggak juga. Tuhan kasih kita untuk kita bisa berkarya di dunia ini untuk apa? Untuk menjadi terang, teman-teman. Terang di tempat kerja kita, menjadi terang di dalam tempat usaha kita, bisa menjadi berkat di dalam sekolah kita, di kampus kita, di dalam pernikahan kita, ya di dalam keluarga kita tentunya. Oke. Nah,
Ini yang teman mau. Oke. Kemudian yang ketiga 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 saya bacakan. Oke, 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, jadi teman-teman, pentingnya teman-teman dan saya untuk kita selalu memiliki komunitas. Ya, karena sehari-hari kita itu ada di dunia yang ada di bawah kuasa si jahat. Oke, kemudian, nah komunitas Kristiani ini juga membantu teman-teman dan saya supaya kita bisa punya relasi yang baik ke atas dan ke samping, ya vertikal dan horizontal. Oke, ke atas itu apa? Tuhan menghendaki agar teman-teman dan saya mempunyai relasi yang baik sebagai satu tubuh Kristus yang diikat dengan kasih Allah. Ya, oke. Kemudian horizontal. Kita lihat. Perlu komitmen satu sama lain dalam satu persekutuan Kristiani untuk saling mengasihi dan membutuhkan dalam Tuhan. Jadi teman-teman gini. Supaya kita bisa belajar punya relasi yang baik, tentunya kita nggak bisa hidup seorang diri. Ya, makanya kita kalau istilah dunia tuh kita disebut sebagai makhluk sosial. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Di dalam hidup kita, teman-teman kita nggak bisa pungkiri proses kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah dari pengalaman. Pengalaman kita yang paling baik itu adalah pengalaman yang nggak enak biasanya. Nah, ketika kita memiliki komunitas, ketika kita memiliki satu hubungan persaudaraan di situ, tentu ada gesekan kan pasti kan. Makanya ada istilah gini, kalau dekat itu bau, kalau jauh itu wangi, ya gitu. Jadi mendingan jangan sering ketemu deh supaya nggak ada gesekan gitu ya. Misalnya saya kenal sama Yayau. Saya kenal nih sama Yayau, tapi ya kita teman di dalam pelayanan gitu. Bu, masalah saya dengan Yayau itu bisa dibilang hampir nggak ada, bukan hampir lagi, memang nggak ada gitu ya. Coba kalau setiap hari saya ketemu Yayau, mungkin di kantor, mungkin di rumah gitu ya. Nah, tingkat masalah saya sama Yayau mungkin bisa naik 10 kali lipat gitu ya mungkin. Nah itu. Nah, tapi disitulah ada yang namanya proses untuk bisa bertumbuh, teman-teman. Nah, Tuhan mau kita bukan cuma bertumbuh di dalam persekutuan, maksudnya di dalam hubungan itu hanya dengan sesama, tapi juga dengan Allah. Bagaimana kita bisa mencintai Allah yang nggak kelihatan kalau kita nggak bisa mencintai sesama kita manusia. Ya, teman-teman. Jadi memang ya itu perlu komitmen. Makanya ada beberapa teman-teman di komunitas juga bilang kan, ini teman kita si ini gitu misalnya, dia muntaber, mundur teratur tanpa berita, tiba-tiba hilang, di WA nggak bisa, di telepon nggak diangkat gitu ya, tiba-tiba udah hilang aja gitu. Tapi dia masih eksis di dia punya media sosial, dia masih eksis di dia punya Instagram misalnya, tapi untuk hal pelayanan dia tiba-tiba hilang. Nah biasanya tuh ada masalah teman-teman. Masalahnya mungkin gesekan dengan sesama tim pelayanan dan sebagainya. Nah, tapi disitulah proses kita, teman-teman, untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kita bisa bertumbuh untuk mau mencintai Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Ya, nah kita lihat di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Banyak juga ya. Oke. I need you because I love you. Perintah supaya saling mengasihi. Ya, ayat ke-10 kita lihat. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku tinggal di dalam kasihnya. Semua yang kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya teman-teman, ya ini kita belajar untuk mengasihi dari mana ya, dari komunitas teman-teman. Biasanya gini, dulu waktu saya belum ketemu komunitas rohani ya, saya itu pertama kali masuk di komunitas di paroki Kedoya Santo Andreas. Tapi paroki asli saya waktu itu saat itu
Maria Bunda Karmel, MBK. Nah, karena saya punya sekarang jadi istri saya, dia aktif di Kedoya, akhirnya saya aktif di PD Santo Andreas. Nah, teman-teman, begitu saya masuk ke sana, saya itu sebagai pribadi yang manusia lama lah gitu ya. Jadi duniawi banget. Katolik dari bayi, dibaptis dari bayi, tapi buka kitab suci aja hampir nggak pernah gitu teman-teman. Pokoknya kitab suci di dalam rumah saya itu kalau nggak masih segelan, masih lengket, udah itu aja. Yang pokoknya nggak pernah tuh kita nyentuh. Dan zaman dulu kan belum ada Alkitab ini kan, Alkitab apa dalam handphone gitu kan, Alkitab digital. Jadi ya memang nggak pernah dibuka gitu, bukan berarti bukanya Alkitab digital, tapi memang karena nggak pernah dibuka tuh Alkitab. Kita juga nggak pernah ikut persekutuan doa, saya juga cuman pergi ke gereja Sabtu Minggu gitu misalnya, Sabtu atau Minggu, bukan 2 kali seminggu saya ke gereja. Nah, saya hampir nggak punya kasih di dalam hidup saya, ya karena dunia. Jadi istilahnya balas kejahatan dengan kejahatan dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi begitu saya terlibat di dalam pelayanan, teman-teman, apa yang terjadi? Saya lebih dulu dikasihi oleh teman-teman saya di dalam komunitas. Ya, nah inilah bedanya teman-teman yang saya rasakan. Ketika saya masuk ke dalam komunitas, saya merasakan kasih yang berbeda seperti dunia lakukan. Ya, mereka nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika ada yang cerita dia punya masalah, misalnya diselingkuhin atau apa sama pacarnya dulu ya zaman itu, tapi ketua komsel saya dia malah bilang, yuk kita doain yuk gitu, yuk kita berdoa misalnya gitu. Terus ada yang kehilangan, ya diambil, dijamret gitu. Yang kita lakukan apa? Kita berdoa yang baik untuk si penjamret, teman-teman. Bayangin. Saya manusia lama, ketika saya terlibat di dalam komunitas seperti itu, saya merasakan kasih yang begitu besar. Nah, akhirnya kasih itu tadi mengubahkan saya untuk juga bisa mengasihi sesama. Memang bayangin betapa pentingnya komunitas di dalam perubahan hidup saya. Nah, disitulah proses saya bisa bertumbuh, teman-teman. I need you because I love you. I love you because I need you. Ya ini perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 teman-teman bisa catat. Di situ Tuhan ajarin bagaimana, bukan ajarin, Tuhan perintahkan supaya kita mengasihi sesama kita. Oke, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk segala bangsa. Ya ini ya horizontal. Berjanji untuk hidup secara benar dan kudus. Nah, ini jadi ketika kita punya komunitas yang kita bisa sama-sama punya satu visi tujuan yang sama, yaitu apa? Bisa hidup benar dan kudus, mau diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru, di situ kita punya kekuatan, teman-teman. Teman-teman coba deh. Coba ya, tes. Misalnya ya, contohnya apa ya? Tes nih, teman-teman, ya. Mungkin sebagian pandemik bikin berat badan naik ya karena WFH terus misalnya. Ya. Nah, tapi di rumah, misalnya ya, di rumah itu hobinya makan Indomie, hobinya makan jam 10, jam 11, jam 12 malam. Ya, ada makanan ini, makan pagi, makan siang, makan malam, sama makan before sleep gitu misalnya. Di rumah isinya misalnya berdelapan misalnya gitu ya, ada 2 atau 3 keluarga lah misalnya. Terus kemudian makannya juga asal-asalan, manis dimakan, dingin dimakan, apa semua lemak semua dimakan gitu ya. Pokoknya nggak atur makan sama sekali. Punya prinsip hidup harus dinikmati. Nah, terus somehow teman-teman ini mau diet gitu ya. Gue mau diet gue harus hidup sehat, kolesterol gue udah naik, gula gue naik, semuanya naik, berat badan juga naik gitu ya. Tapi teman-teman punya lingkungan seperti itu, teman-teman. Di meja makanan yang tersaji juga, ya saya nggak bilang banyak atau enak ya, cuman biasanya kan yang enak itu, yang bikin kita lapar mata itu kan yang nggak sehat kan biasanya kan. Bayangin deh, kalau di atas meja ada samcan, ada pisang goreng gitu ya, atau tahu goreng isi, terus ada mie alok gitu, mie aloknya 1,5 porsi lagi misalnya. Nah, teman-teman bayangin, gimana kita bisa diet, gimana teman-teman bisa diet kalau lingkungannya seperti itu, gitu. Itu challenge-nya luar biasa banget, teman-teman. Untuk teman-teman bisa achieve target turun berat badan,
gitu, nggak dinyinyir aja udah bagus. Udahlah besok aja nih mumpung ada samcan nih, udah makan dulu, kapan lagi ada samcan. Oke, samcan habis, besok mulai diet. Apa? Duren Palu datang. Nih duren Palu, lu nggak tahu duren Palu tuh setahun sekali lo ininya apa panennya. Ini enak banget, lebih enak dari duren montong. Udah besok aja dietnya, gitu. Besok, ada yang ulang tahun, bawa mie alok, orangnya 8, diantaranya 12 bungkus. Tuh, kapan dietnya kan? Nah, jadi teman-teman, kita butuh lingkungan yang juga mendukung kita untuk bisa bertumbuh. Ya, teman-teman, saya pribadi merasakan saya nggak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dalam arti adalah mencintai Tuhan bukan hanya dengan kata-kata saya, tetapi saya bisa menghidupi firman Tuhan di dalam keluarga saya, bahkan saya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah misalnya. Tapi kalau saya nggak pernah terlibat di dalam komunitas apapun, komunitas rohani teman-teman saya ngomong, komunitas Kristiani. Saya dikelilingi oleh orang-orang dunia. Saya nggak bilang orang-orang dunia nggak masuk surga, enggak, itu bagiannya Tuhan, bukan bagian saya. Even saya nggak bisa bilang orang Buddhis, orang Islam, orang apa, siapa yang sudah membunuh apa, dia pasti nggak masuk surga, enggak. Itu bagiannya Tuhan yang menghakimi. Ya kita nggak bisa menghakimi sampai ke situ. Tapi saya butuh komunitas yang tepat untuk saya bisa bertumbuh menjadi yang lebih baik. Ya sama hal tadi, teman-teman butuh lingkungan yang sama-sama sepakat. Oke, kita harus hidup sehat karena hidup yang nggak sehat itu lebih enak kalau hidup kita sehat gitu kira-kira ya daripada cuma sekedar menikmati hidup misalnya gitu. Nah, akhirnya jadi susah kan dia. Itu tadi contoh ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah Oke. Ini alasan yang tadi ya, komunitas Kristiani. Jadi untuk yang ke atas, kita bisa membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan, tapi yang paling penting adalah ini. Perbaiki dulu relasi kita dengan sesama, teman-teman. Ya, karena Tuhan mau, balik lagi, kita cinta Tuhan, tapi sama sesama kita nggak baik, itu nggak bisa juga. Ya, nah, kemudian apa sih yang menghalangi yang jadi musuh-musuh dalam persekutuan Kristiani? Pertama adalah dunia. Bukan dunia tempat kita tinggal, tapi yang sifatnya duniawi. Ya, ini ada relatednya dengan bagian kedua. Kedagingan. Seluruh diri manusia sejauh melawan kehendak Allah. Yang ketiga adalah setan atau kuasa gelap. Nah, di sini teman-teman, tidak semua dosa itu datangnya dari setan. Ya, Tuhan kasih kita kehendak bebas. Iya, Tuhan tahu Tuhan nggak suka orang yang berdosa. Tapi kenapa masih ada dosa? Nah, disitulah kehendak bebas manusia itu bekerja, teman-teman. Ya, jadi keinginan-keinginan daging, hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya sementara, itulah yang menghalangi proses kita bertumbuh, teman-teman. Ya, kalau teman-teman disuruh milih, apalagi sekarang online, udah gampang banget, teman-teman. Mendingan nonton siaran apa tuh namanya? Kalau di Netflix kan ada ini ya, yang season 1, season 2 gitu ya. Mendingan nonton film seri lagi seru-serunya, biasanya kalau udah mau tamat-tamat tuh ya, misalnya season 2 session 2-nya sampai chapter 15. Nah, ini udah chapter 11, 12, 13, 14, 15 tuh udah jamin deh, udah pasti seru-serunya tuh. Udah pasti tidurnya udah jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Karena lagi seru-serunya deh pokoknya. Ada PD. Nah, itu kira-kira teman-teman. Sifatnya duniawi. Akhirnya apa? Keterikatan. Padahal abis PD masih bisa nonton juga sebenarnya. Abis doa masih bisa nonton juga sebenarnya. Tuhan juga nggak bilang, ayo doa terus ya, ke PD terus ya, nggak boleh nonton film seri sama sekali. Enggak. Tapi kan Tuhan bilang, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, inilah yang menjadi musuh di dalam kita bertumbuh, khususnya di dalam persekutuan, teman-teman. Ya, kalau setan kuasa gelap udah pastilah. Ya, nah jadi ini adalah musuh-musuh persekutuan Kristiani, ada 3, ya, dunia, kedagingan, dan setan. Kemudian reaksi negatif terhadap persekutuan rohani, sikap defensif.
Nah, mungkin teman-teman yang awal-awal itu merasakan, tapi kalau sudah datang berkali-kali, kemudian bagi teman-teman di sini juga ikut retret hidup baru dalam Roh Kudus, ya apapun alasannya lah ya. Karena saya tahu sebagian mungkin orang lain di luaran ikut retret hidup baru dalam Roh Kudus atau ikut seminar hidup baru dalam Roh Kudus tuh tanda kutip dijebak gitu ya, mungkin adalah 10-30% gitu. Dijebak apapun, awal-awal mungkin akan mengalami sikap yang defensif ya. Dari Katolik Ortodoks tiba-tiba datang ke Puston Doa, angkat-angkat tangan, nyanyi-nyanyi, puji-pujian, buka tangan gitu ya kayak Romo dan sebagainya. Akhirnya ada ini apa nih gitu ya, defensif. Tapi it's okay. Ya itu butuh proses. Kemudian yang kedua adalah salah sangka atau ketidakrelaan. Kemudian yang ketiga ketakutan yang berlebihan, takut menjadi lebih sibuk, acuh tak acuh atau cuek. Nah, teman-teman, takut menjadi lebih sibuk. Ini biasanya nggak ada habisnya, teman-teman. Ya, saya punya teman dulu aktif banget di PD, kemudian dia dapat pacar, masih aktif di PD, puji Tuhan. Kemudian dia nikah. Nah, setelah nikah dia mulai nggak terlibat lagi di dalam PD, teman-teman. Hilang dari pelayanan. Bahkan yang saya tahu juga jam doanya mulai berantakan. Kemudian satu hari kita ngobrol, ya kita ada apa namanya komsel tanda kutip komsel alumni lah ya, cuman buat senior gitu. Kita ngumpul bareng lagi, udah lama gak ketemu, ya cerita gitu satu sama lain. Nah salah satu teman saya ini dia bikin komitmen, ya nanti gue setelah punya anak lah, ini gue mau kejar dulu nih gitu. Ternyata setelah punya anak lebih nggak punya waktu lagi teman-teman. Ya, jadi sebenarnya yang jadi masalah itu adalah bukan waktunya yang nggak ada, tapi prioritasnya yang nggak ada, teman-teman. Ya, ini tadi kita bahas soal reaksi negatif terhadap persekutuan Kristiani. Jadi teman-teman, ini harus dilawan. Ya, karena tidak mendatangkan hal yang baik, teman-teman. Oke. Nah, kemudian unsur-unsur hakiki dalam persekutuan Kristiani itu pertama adalah koinonia, bersatu dalam kasih persaudaraan. Kemudian kedua liturgia, semangat berdoa dan bersatu dengan gereja yang berpusat pada Ekaristi. Teman-teman, seaktif-aktifnya kita di dalam komunitas, ya teman-teman boleh bilang deh, apalagi yang aktif di PD udah lama, pasti tahu. Senin, komsel. Selasa, meeting tim. Rabu, PA. Kamis, ini apa nih? Oh, Selasa. Berarti Selasa PD, ya, Selasa PD. Rabu meeting tim, Kamis latihan musik buat yang pemusik. Jumat apalagi? Minggu pertemuan di Sekina misalnya, BPK. Senin sampai Minggu semuanya aktif kegiatan gerejawi sifatnya. Ya. Akhirnya sebagian bilang, cukuplah gue ngapain lagi ke Ekaristi, gue ngapain lagi ke gereja. Ya. Nggak bisa, teman-teman. Yang paling penting pusatnya adalah Ekaristi. Ya, kita sebagai pengikut Kristus yang baik, umat dan tim PD yang baik, kita harus selalu menghidupi Ekaristi di dalam hidup kita. Itu nomor 1, teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga, kerukma, evangelisasi, mewartakan kabar baik. Saya yakin juga teman-teman sebagian sudah dengar ini berulang-ulang. Kalau di akhir misa, Romo bilang apa? Pulanglah, pergilah, kita semua diutus. Nah, diutus bukan dalam hal melayani, benar-benar melayani, tetapi bagaimana kita bisa mewartakan kabar baik di dalam hidup kita. Ya, sebagai seorang evangelisasi yang baik. Kemudian yang keempat, diakonia, kemauan untuk melayani dan berkorban, ya karakter Kristus. Jadi bagaimana kita nggak selfish, nggak mementingkan diri sendiri. Kita belajar juga di sini dalam persekutuan doa. Ya, ada satu waktu kita waktu itu PD Andreas ada donatur, dia punya rumah di Singapura. Kemudian dia sangat terberkati karena anaknya bisa bertumbuh dan berubah di dalam komunitas. Kemudian kita semua satu tim, waktu itu tim kita masih banyak ya, lagi banyak-banyaknya itu ada 20 lebih tim PD Andreas. Kita semua diajak jalan-jalan ke Singapura.
Ya singkat cerita gitu. Kita tetap nabung, kita punya uang kas, memang nabung khusus untuk PD gitu ya. Oke, kemudian apa namanya? Sebentar, saya lihat chat dulu. Ini ngasih waktu bukan? Oke. Ini sampai mana? Oh ya, jadi kita tetap nabung, kita berangkat. Nah, teman-teman, di sana saya melihat jadi kita punya satu teman di PD ya. Saya tahu ini anak tanda kutip bermasalah ya, tapi kita mengasihi dia orang baik sebenarnya. Dia orang baik, cuman nggak tahu kenapa gimana ya. Jadi mungkin karena dia punya keluarga yang keras gitu ya, kemudian punya karakter yang pokoknya tuh tipe yang saya bilang bukan hemat ya, pelit, lebih ke pelit sih saya bilang sih ya gitu ya. Jadi dia tuh lebih tipe yang lebih ya gini, sorry to say maksudnya dalam artian dia tuh orangnya egois lah gitu ya, kira-kira teman-teman. Nah, tapi dia sudah lumayan lama nih di PD aktif gitu ya. Belum jadi tim tapi sering datang gitu, calon tim waktu itu dia. Nah, jadi waktu itu saya melihat satu perubahan di dalam hidup dia yang menurut saya ya di sinilah gitu buah dari komunitas tadi. Waktu kita udah pulang capek ya, jadi saya ingat waktu itu hari itu benar-benar capek banget. Kita habis jalan-jalan kemana gitu ya, kita sampai ke rumahnya si tante tadi udah agak malam. Kemudian kita semua capek semua, dan intinya adalah dia waktu itu saya lupa kata-katanya gimana gitu ya, tapi intinya dia tuh mandi paling terakhir teman-teman, gitu ya. Bahkan sampai ketua PD kita tuh, ya ketua PD kan biasa lah ya, memang dia kasih contoh gitu, ayo mandi duluan aja, mau mandi gitu ya. Kan harus lead by example ya sebagai ketua PD yang baik. Nah, cuman yang saya kaget adalah si anak ini, ya teman kita ini, dia bisa ngalah mandi paling terakhir. Gitu teman-teman. Nah, dan kita tahu dari mana, setelah kita pulang, ya beberapa minggu kemudian kita ada komsel tim, di situ dia kesaksian. Gitu, dia kesaksian. Dia nggak tahu kenapa, dia sendiri juga bingung. Kenapa dia bisa seperti itu, teman-teman. Ya, nah ini diakonia, kemauan untuk melayani dan berkorban. Jadi ada buah dari dia rajin ikut komunitas. Bahkan dia aja bingung, teman-teman. Kenapa dia bisa sukacita pada saat dilakukan itu. Ya, kemudian yang kelima, marturia, mau memberikan kesaksian hidup Kristiani. Oke, sebentar ini saya pindahin dulu, kita pilih lagi. Nah, kemudian bagaimana membangun sebuah persekutuan Kristiani. Menyadari dan menyadarkan orang akan jawaban Tuhan masa kini untuk, nggak kelihatan saya, sebentar. Untuk menghadapi pengaruh duniawi, dua, menghayati kehidupan menggereja, ketiga, memberi mengajak orang Kristen lain untuk berkomitmen membentuk dan membangun komunitas Kristiani. Ini teman-teman, ini ya baca aja ya. Ini lebih ke ini sih apa? Teori ya, saling mendukung, membela, mendoakan, melayani dalam kasih dan kuasa kasih Yesus, melaksanakan secara konkret akan pesan-pesan Yesus mengenai kasih, menghayati ciri-ciri pokok komunitas Kristiani, dan selalu mengembangkan diri melalui pengajaran dan bimbingan untuk dapat terus bertumbuh. Nah, teman-teman, ya balik lagi, intinya sih gitu. Kita butuh komunitas yang tepat untuk kita bisa bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang baik, teman-teman. Ya, percayalah, seenggak nyamannya kita, kadang kan gini ya, kadang saya dulu juga ngalami. Kalau di lingkungan yang saya nggak nyambung gitu ya, saya tuh kurang nyaman teman-teman. Nah sama halnya dengan komunitas Kristiani. Awal-awal saya juga dulu tuh kayak nggak nyaman, canggung gitu ya, karena ya saya hidup di keluarga yang Katolik, cuman nggak kenal Kristus secara intim gitu teman-teman. Akhirnya saya juga butuh proses yang nggak sebentar. Itu gara-gara ketolongnya nih. Pacar saya waktu itu yang belum jadi istri saya waktu itu dia sudah aktif di PD situ, dia sudah jadi tim. Bahkan setelah saya jadi tim di sana, penggantian ketua PD, dia jadi ketua PD-nya. Jadi waktu itu dia salah satu ketua PD di sana, pacar saya ini. Sekarang kan
yang jadi ketua PD Vanya. Sebelum Vanya tuh Ella. Sebelum Ella ada Charles. Nah, sebelum Charles itu istri saya dulu. Nah, jadi dia sudah mengakar, teman-teman. Kehidupan dia punya berkomunitas itu sudah mengakar di dalam hidup dia. Nah, bahkan ya itu sudah jadi kayak second family-nya dia. Nah, akhirnya saya pun juga bisa bertahan di tengah saya nggak nyaman tadi dan sebagainya. Nah, puji Tuhan, setelah saya mengalami kehidupan di dalam komunitas, ternyata banyak perubahan yang boleh saya alami di dalam hidup saya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, dan gini juga, di komunitas manapun teman-teman memilih untuk bertumbuh di situ atau di mana teman-teman ditempatkan Tuhan, ya kita ngomong di sini misalnya di komunitas di Pademangan, ya kalian pindah kemanapun itu masalah akan tetap sama, teman-teman, nggak lebih baik, ya even mau pindah ke LOJF yang katanya lebih hebat, ya nggak akan lebih baik, sama aja teman-teman, ya kita punya porsi masing-masing di mana kita diminta Tuhan untuk bertumbuh di situ, untuk melayani di situ, untuk bisa berubah di situ dan bisa berbuah di situ. Ya, nah justru kalau kita sering pindah-pindah nih teman-teman, akhirnya apa? Sama aja kayak ilustrasi nanam pohon, terus belum dia bertumbuh sempurna, dicabut, dipindahin ke tanah yang baru. Nah di situ, akhirnya belum punya akar yang kuat, belum punya fondasi yang kuat, dicabut, pindah lagi ke tempat lain. Akhirnya apa? Nggak bertumbuh, nggak menjadi maksimal, teman-teman. Ya, jadi teman-teman tetap setia di dalam kalian punya komunitas, ya, dan jangan pernah lepas dari komunitas, teman-teman. Mau sudah nikah, mau sudah punya anak, tetap cari komunitas Kristiani. Ya, oke. Kalau sebagian mungkin bilang, Mar, gue sudah mau 40, anak gue udah mau SMP, misalnya gitu ya. Nggak mungkin dong gue di PD anak muda terus. Lah iya, kan pasti ada regenerasi kan. Mungkin sekarang kalau kalian sudah umur 35 ke atas, 40 gitu ya, mungkin di PD juga isinya, ya di PD usia berapa sih? SMA sampai kuliah kan? Ya jelas saja nggak nyambung, teman-teman. Kalian harus cari komunitas yang bukan satu level dalam artian level ya, yang satu usia gitu misalnya. Ya mungkin masuk aja PD umum. PD umum juga butuh orang muda kan. Kita usia 35 ke atas, 40 tuh orang muda loh teman-teman di PD umum. Calon penerusnya kalau kita ambil keputusan nggak mau masuk ke PD umum karena nggak nyambung, atau mungkin karena kita sudah nyaman di PD orang muda karena kita setelah bertahun-tahun dianggap senior gitu ya misalnya gitu, akhirnya PD umum kita nggak ada penerusnya juga kan gitu. Nah kayak saya masih aktif di PD orang muda dan saya belum masuk ke PD umum teman-teman ya. Nah tapi ya gitu, jadi maksudnya coba deh cari komunitas yang memang bisa teman-teman bisa bertumbuh gitu ya. Kalau memang sudah merasa usianya, nih gue kayaknya udah ketuaan nih gitu. Kayak Yayau kan udah mau, lu 50 ada belum sih? Enggak lah ya, bercanda bro. Nah gitu, tapi iya. Tapi hebat loh, maksudnya Yayau masih punya hati loh buat anak muda, dia setia gitu ya. Memang orang muda juga butuh ini kan, butuh apa? Butuh bimbingan. Lihat tuh AC Milan, begitu Zlatan Ibrahimovic masuk, usia anaknya semua tuh di situ langsung bangkit gitu ya. Memang butuh sosok orang tua juga gitu, bukan orang tua, tapi butuh sosok yang bisa menjadi pendamping yang baik, bisa jadi contoh yang baik, bisa jadi teladan yang baik. Ya, jadi teman-teman, ini aja. Masih ada satu slide, sorry. Sebagai penutup, Tuhan ingin kita bersekutu sebagai umatnya, keluarganya di dunia. Ya, untuk bisa hidup sebagai pengikut Kristus di zaman sekarang ini, persekutuan Kristiani mutlak dijalankan. Mari kita menjawab panggilan Tuhan dengan ikut persekutuan Kristiani sesuai dengan panggilan hidup kita di dalam Roh Kudus. Amin, teman-teman. Oke, kita akhiri dengan doa ya. Kita tenangkan hati. Mari sebelum kita masuk ke pujian, pengumuman, doa penutup, kita berdoa dulu setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Pejamkan mata, tenangkan hati kita. Allah Bapa yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh
mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau di dalam persekutuan doa malam hari ini. Tuhan, kami belajar untuk bagaimana kami boleh memiliki komunitas untuk kami boleh bertumbuh, Tuhan, akan Engkau. Di dalam iman kami akan Engkau. Engkau yang boleh tempatkan kami, Tuhan, di mana Engkau boleh pilih. Bila memang kami Engkau tempatkan di PD Pademangan ini, biarlah Tuhan, Engkau yang boleh bukakan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Engkau tambahkan sukacita kami, Engkau tambahkan sukacita teman-teman kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus setia di dalam panggilan kami, setia di dalam pelayanan kami, setia di dalam komunitas ini, Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu, biarlah Tuhan melalui komunitas ini, kami pun boleh bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kami pun juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau yang boleh tambah-tambahkan, Tuhan, segala sesuatu karunia, talenta yang terbaik bagi kami semua untuk boleh melayani Engkau di dalam persekutuan kami ini, di dalam kehidupan kami, di dalam komunitas kami, di dalam keluarga kami. Engkau yang boleh tambahkan segala sesuatunya, Tuhan. Dan bagi PD di Pademangan juga, Tuhan, Engkau yang boleh kirimkan umat-umat-Mu untuk boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biar semakin banyak anak-anak, teman-teman kami di luar yang boleh mencintai dan mengenal Engkau, Tuhan, lebih dan lebih lagi. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa bagi kedua orang tua kami, adik kakak kami, sahabat, teman-teman kami, keluarga besar kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini mungkin ada yang kena COVID, Tuhan. Kami mohon kepadamu turunkan belas kasih-Mu bagi mereka. Sembuhkan mereka, Tuhan. Seluruh proses kesembuhan boleh berjalan dengan lancar di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk semua teman-teman, sahabat, keluarga, orang tua kami yang saat ini sedang sakit, apapun penyakitnya, Tuhan. Sembuhkan juga, Tuhan, di dalam nama Yesus. Bagi mereka semua yang punya tantangan, masalah ekonomi, atau masalah apapun, Tuhan, legakan hati mereka. Bukakan jalan bagi setiap tantangan dan masalah yang mereka sedang hadapi, agar mereka boleh melewati segala tantangan tadi dengan penuh sukacita dan mengalami pemulihan, Tuhan, yang Kau boleh sediakan bagi mereka semua. Kami juga berdoa bagi seluruh dokter, suster, tim medis, maupun para relawan, Tuhan, yang terlibat langsung di dalam proses COVID-19 ini di Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Jaga kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, dan Kau yang boleh kembalikan semua kebaikan, pelayanan, dan juga jeripaya mereka, Tuhan, berlimpah-limpah di dalam hidup mereka. Dan terutama, Tuhan, Kau jagai kesehatan mereka, Tuhan. Jauhkan mereka dari semua virus, sakit, penyakit apapun di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi kondisi Palestina dan Israel. Engkau lembutkan, Tuhan, hati mereka semua. Biarlah, Tuhan, perdamaian boleh terjadi, agar tidak bertambah korban jiwa dan apapun yang tidak baik, Tuhan, yang bukan berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa khususnya secara umum, Tuhan, untuk seluruh COVID-19 yang ada di dunia ini. Kami berdoa, Tuhan, agar kami semua boleh kuat dan boleh melewati semua proses ini dengan baik, penuh sukacita, sehat, Tuhan, dan Kau yang boleh segera pulihkan kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan, kami sudah selesai dengan firman-Mu malam hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, dan seluruh doa ini kami naikkan kepadamu melalui perantaran putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, oke, amin. Terima kasih, Bro Ko Mario yang sudah mewartakan firman dengan begitu luar biasa. Dan seperti biasa, tradisi PD kita lanjutkan, yaitu mengucapkan terima kasih dengan penuh cinta kepada pewarta kita. Bersama-sama saya mengundang teman-teman yang bisa open kamera dan open mikrofon. Kita katakan, thank you Bro Mario, we love you ya. 1, 2, 3. Thank you Bro Mario. We love you. Oke. Wah, ada suara malaikat kecil yang juga mengatakan we love you.
Oke. Umat baru, Beb. Hah? Umat termuda. Oh, umat termuda kok kata Lina. Oke, thank you Ko Mario sekali lagi wartaannya hari ini sungguh meneguhkan kami dan semoga kita semua di sini bisa semakin menyadari dan bisa semakin berkomitmen untuk hidup dalam komunitas yang sehat tentu saja salah satu di PD kita. Ya, yang bikin nggak sehat cuma nasi campur aliongnya aja pada makan biasa. Ya, oke. Nah, sebelumnya nih Ko Mario, ini dari umat ada yang mau bertanya, tapi nanti coba Ko Mario kasih jawaban yang terbaik aja deh. Jadi intinya sih ini ada yang mau foto nih kok, materinya luar biasa. Kira-kira boleh nggak nih kok Oh, boleh, diminta boleh. Boleh, Bro. foto slide-nya? Oh, di foto aja. Atau boleh minta slide-nya semua, Bro? Boleh sih, Boleh. Bro. Nanti gua kirim Foto email aja aja. kok. Foto Hah? aja. Foto aja. Oh, foto aja. Oke, sebentar. Foto Ya, aja ke ya. aku ya, nomor aku. Enggak, sekarang aja. Foto sekarang aja. Kita tampilin Bentar. sekarang. Kita Slide share yang mana? lagi. Siapa? Soalnya ada yang aku lupa. Pak, kirim aja ke aku. Oh, boleh, telepon. boleh. Ke nomor aku aja. Gitu. Oke, nanti kita nggak- atur. kan nggak Ya. keganggu yang lagi yang lain gitu. Oke, nanti gini aja kita atur ya, Stefani, Marco Mario. Nanti ditunggu ya untuk slide-nya kok begitu. Oke, begitu aja ya. Ya, Thank you. Terima kasih ya, Coach. Terima kasih, Ko Mario. Thank Oke, you. nanti aja deh bro, Hai, kalau gitu Sandra. nanti kita hubung sama. Wih, Sandra disapa loh, luar biasa. Halo, Ko. Oke, baik, thank you. Kita masuk ke pengumuman selanjutnya. Dan Iga, mohon bantuannya untuk slide pengumuman. Pengumuman kita sih simple, intinya next week kita kan harusnya masuk ke tema pelayanan nih. Tapi karena satu dan lain hal, kita masuk dalam tema Ekaristi dulu. Nanti untuk pelayanannya kita mundurin ke beberapa minggu berikutnya. Tapi tenang saja, tema yang berikut ini bisa dibilang tema paling wajib sekatolik, sedunia Katolik, oke? Karena ini kita akan membahas tentang Ekaristi, yang kita tahu mungkin sebagai anak muda agak monoton ya, apalagi misa online. Tapi akan dibawakan oleh Kokris dengan pembawaan yang luar biasa menarik. Teman-teman yang ingin meningkatkan semangat misanya, minggu depan ajak teman-temannya, ajak saudara, tetangga, siapa lagi? Gebetan. Tetangga, gebetan, mantan gebetan yang ingin mengenal Ekaristi lebih dalam, kita undang teman-teman sekalian minggu depan hadir di jam yang sama, hari Selasa 25 Mei, 7:30 malam. Ekaristi akan dibawa, tema Ekaristi dibawakan oleh Kokris, bukan misanya dibawakan oleh Kokris ya. Ya, sorry saya kebelepotan kasih pengumumannya. Oke, dan seperti biasa kita juga mau menyapa teman-teman yang baru pertama kali datang di PD kita. Welcome to siapa dulu yang gue tunjuk ya? Yayan mana ya? Adakah yang bernama Yayan di sini? Oh, ada. Yayan, selamat datang. Iya, selamat datang, Bro. Boleh dong perkenalannya 1,5 menit nih. Kenal PD dari mana, Bro? Diajakin PD dari mana, Bro? Diajakin Mas Jaka sama Mbak Ellen. Mas Jaka dan Mbak Ellen. Luar biasa. Oke, selamat datang. Mari teman-teman semua, open mic sekali lagi bilang welcome Yayan, we love you. Oke? 1, 2, 3. Welcome Yayan. Love you. Oke, Jaka mau ngomong ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak, tadi kelihatan muncul notifnya talking Jaka. Ya enggak apa-apa. Salah pencet. Thank you ya Jaka, sampai di spotlight loh. Thank you ya Jaka, udah membawa temannya. Semoga minggu depan bawa 10 orang lagi ya bro.
Jadi Ya, sama-sama kita bro. bisa 1000 umat, kita bisa minta ke BPK untuk akun Zoom 1000 umat. Luar biasa kan? Thank you. Lalu ada lagi yang baru pertama kali hadir, tolong bantu dong kalau gua miss ya. Fanny mana Fanny? Nanti Oh ya Fanny dari PD Yakobus ya, kemarin ikut retret pertama kali hadir.